keuntungannya sehingga tujuan dari kita mau beribadah dan berbuat baik kepada sesama pun bisa tersampaikan. Terima kasih. Jadi di slide berikutnya, ini adalah profil perusahaan kami. Salam Media berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang mendukung kemajuan umat Islam. Dengan visi dan misi diluncurkannya Dedis ini secara khusus ditunjuk untuk membantu mensejahterakan umat Islam di Indonesia. Ada beberapa fitur unggulan dari aplikasi, yaitu apa? Catatan ibadah dan beramal. Nah, dalam segi bisnis sendiri, aplikasi Dedis memberikan wadah kepada perusahaan-perusahaan untuk mengiklankan produk mereka di dalam aplikasi kami seperti itu. Nah, Salam Media saat ini kami bernama Salam Media, dahulunya kami bernama PT Media Visi Kebajikan. Kami berdiri dari Oktober 2023 dan di sini terlihat jelas bahwasanya alamat kami di mana dan juga posisinya di mana sehingga kami ingin memberikan informasi secara valid dan juga baik serta benar kalau memang perusahaan kami ini benar-benar ada, bukan ingin menipu ataupun ingin menjadi perusahaan yang nantinya merugikan kalian semua. Seperti itu. Nah ini mungkin beberapa para pengguna yang telah menjalankan aplikasi ini beberapa waktu lalu atau yang saat ini sulit. Nah, ini adalah informasi pemblokiran akun. Bagi user atau pengguna The Deeds Plus yang akan melakukan pendaftaran akun hanya dapat mendaftarkan menggunakan KTP dan diunggah secara jelas. Jadi tidak bisa kami terima blur ataupun hanya SIM. Waktu itu memang dengan SIM masih bisa, dengan KTP ataupun kartu pelajar masih bisa, tapi karena banyaknya fraud ataupun banyaknya orang-orang yang menggunakan aplikasi ini di luar dari tanggung jawab dan juga semestinya kami menggunakan sistem security yang lebih dalam sehingga KTP saja menjadi identitas resmi dan juga dipastikan harus murni terlihat dengan jelas. Nah, nanti ketika sudah diupload, tim dari customer service kami akan menghubungi secara langsung memastikan bahwasanya memang para pengguna tersebut benar dengan KTP-nya dan juga benar dengan aplikasinya. Nah, jika pengguna terindikasi melakukan kecurangan dan merugikan perusahaan, The Deeds Plus berhak untuk memblokir akun yang bersangkutan sementara maupun secara permanen atau disuspend secara permanen, dan The Deeds berhak memproses melalui jalur hukum jika diperlukan. Kami berharap bagi yang hadir pada sore hari ini juga boleh menjalankan aplikasi ini dengan baik dan juga dengan benar. Jadi tidak ada unsur untuk ingin menipu ataupun unsur-unsur lainnya yang bisa ataupun yang dapat dipidana seperti itu. Nah, admin tidak pernah menghubungi secara pribadi untuk menukarkan koin. Jadi memang poin iman yang dimiliki itu kita tidak ada yang menghubungi langsung, misalkan kita kontak mau nuker koin enggak, itu tidak ada. Kami pastikan itu bukan kami. Nah, jika ada pihak yang tidak bertanggung jawab mengataskan kami dari admin atau sales ataupun marketing dari The Deeds yang melakukan penukaran koin dan yang di awal mohon diabaikan dan lebih baik saudara-saudara sekalian menghubungi langsung nomor customer service kami yang ada di aplikasi The Deeds ataupun di website kami. Nah, seperti itu. Jadi, kami berharap saudara-saudara sekalian bisa menjalankan aplikasi The Deeds ini dengan baik, dengan tidak melakukan kecurangan ataupun mengambil kesempatan dari hal-hal yang mungkin nantinya bisa merugikan kita ataupun merugikan bagi para pengguna seperti itu. Nah, ini kami yakin bahwasanya agama juga benar mengajarkan kebaikan. Jadi kami sampaikan bahwasanya memang adanya hadis dan pasal tentang perbuatan kecurangan itu sangat-sangat dilarang oleh agama. Nah, ini juga boleh terlihat pelaku curang tidak termasuk golongan Rasulullah SAW. Jadi dalam hadisnya bisa dilihat siapa saja menipu, maka dia bukan dari golonganku. Seperti itu. Nah, hadis tersebut merupakan segala bentuk kecurangan adalah perbuatan yang tercela. Apalagi kita saat ini sedang
melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga hal-hal yang ingin dilakukan ataupun hal-hal terkait perbuatan tercela, kami harapkan dan kami yakin bahwasanya para pengguna tidak akan melaksanakan itu. Nah, orang yang berbuat curang tidak dianggap sebagai golongan nabi. Jadi kami berharap ini bisa menjadi dasar saudara-saudara sekalian bisa menggunakan aplikasi Dedis dengan baik dan juga dengan benar. Hadis berbuat curang dengan mengambil yang bukan haknya. Barang siapa dari kalian yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami, meskipun sebuah jarum atau sesuatu yang lebih kecil dari itu, maka itu termasuk pencurian. Pada hari kiamat akan ia bawa. Jadi memang benar-benar tidak boleh itu kita lakukan. Secara manusiawi pun kami juga menyarankan dan menghimbau bagi para pengguna jangan melakukan hal tersebut karena itu di luar dari nilai ataupun dari norma agama yang kita anut ataupun yang kita jalankan. Apalagi aplikasi ini adalah aplikasi Muslim yang benar-benar membawa nilai norma agama, sehingga kita juga harus menjalankan nilai-nilai keagamaan di dalamnya. Dan yang terakhir adalah terkait ini adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378, yaitu mengatur tentang penipuan yang menyatakan setiap orang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh suatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi tiga dasar ini boleh kita renungkan, boleh kita simpan dalam diri kita, sehingga nanti ketika menjalankan aplikasi Dedits kami ini semuanya tidak lagi berlandaskan dosa, tetapi berlandaskan keikhlasan dan juga niat baik kita untuk menggunakan aplikasi ini, seperti itu. Nah, kami pastikan kami bukan MLM. Kenapa? Di layar saudara-saudara kalian mungkin terlihat yang paling bawah pasti akan menjadi unsur yang paling kaya, yang paling atas, yang pertama. Tapi kalau di kami pengguna aplikasi Dedis atau sebagai co-partner, dengan mengajak satu orang mendapatkan benefit 2,5% koin dari orang tersebut. Misalkan A mengajak B, berarti B memberikan 2,5% kepada A itu dari nilai koin yang ditukarkan, tetapi tidak mengurangi dari koin si B. Itu memang sudah benefit dari si A yang terima, seperti itu. Nah, kalau misalkan B mengajak C, maka A akan mendapatkan 5% dari koin yang ditukarkan. Ya, dengan kata lain, pengguna baru yang dia sudah melakukan verifikasi KTP dan juga mendapatkan koin dasar 100 koin dan ditukarkan ke tugas elit, berarti nantinya si A akan mendapatkan 5% dari 100 koin tersebut, yaitu 5 koin. Nah, itu saja. Jadi kalau misalkan C nanti mengajak D, A tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, itulah kenapa kami bilang kami bukan struktur MLM. Itu. Oke, mungkin sebentar kita berhenti sejenak, sedang sholat.